Dan mereka berusaha memecah belah dengan mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, memurtad-murtadkan. Itu semua terjadi di antara kita. Dan semuanya sudah menjadi virus menginfiltrasi kita hari ini, mulai dari kepolisian, TNI, semua dimasuki. Pelayanan-pelayanan publik semua dimasuki. ASN semua dimasuki, KSN semua dimasuki. ASN semua dimasuki. Kampus-kampus dimasuki, pesantren dikooptasi, termasuk pesantren kakek saya tadi. Karena apa? Karena mereka betul-betul gagal move on dari apa yang dilakukan Saudi hari ini. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Iya, baru-baru ini kita mengetahui banyak sekali hal-hal yang mengganggu ketentraman nasional terjadi di negeri ini. Terlebih lagi, orang-orang yang melakukan hal itu adalah orang-orang yang mempunyai jabatan di negeri ini, termasuk dari kelompok ASN atau aparatur sipil negara. Nah, beberapa waktu yang lalu terjadi di Bekasi dan kemudian terakhir ini di Parepare. Nah, hal ini sebenarnya sudah lama dikatakan oleh Gus Islah Bahrawi bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi dan hal ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berselimutkan agama yang ingin menghancurkan negara ini. Seperti apa ceramah Gus Islah Bahrawi? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Kerajaan Arab Saudi memang paling anti dengan unjuk rasa. Karena kerajaan Arab Saudi memang ingin mengamankan kekuasaan politiknya dari gerakan-gerakan rakyat. Oke, setuju. Mereka juga mengharamkan demokrasi. Karena demokrasi adalah ancaman terbesar terhadap kekuasaan politik Kerajaan Arab Saudi. Mereka juga mengharamkan khilafah hari ini. Mereka juga mengharamkan Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Karena apa? Karena khilafah juga menjadi ancaman terbesar terhadap sistem politik kerajaan yang bernama Al-Mamlakah. Arab Saudi hari ini bukan khilafah. Mereka itu adalah Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Mereka kerajaan. Sama seperti sistemnya Bani Umayyah. Sama persis. Dari bapak turun ke anak, dari anak turun ke cucu, dari cucu turun ke cicit. Ini sistem politik pemerintahan mereka. Makanya kemudian ajaran-ajaran Wahabi Salafi yang diawali dari pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ini berusaha disebarkan hari ini, diindoktrinasi kepada rakyat di Indonesia ini sebenarnya konsumsinya adalah konsumsi politik yang berbeda. Jadi kalau kita mau berbicara tentang Wahabi Salafi, kita juga harus berbicara tentang genealogi ajaran-ajaran politik atas nama agama. Padahal ajaran-ajaran Ikhwanul Muslimin dengan kelompok Wahabi ini sama, secara usul fikih sama, secara ubudiyah sama persis. Bedanya adalah tujuan politiknya. Kelompok Wahabi mengglorifikasi ajaran-ajaran berbasis kerajaan, berbasis mamlakah, Ikhwanul Muslimin berbasis khilafah. Ini bedanya. Itulah mengapa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab di Mesir dibelokkan oleh oleh Said Qutb dan Muhammad Qutb lebih berbasis kepada khilafah, kepada tegaknya khilafah. Ini perbedaannya di antara mereka. Ajaran agamanya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Ini saya langsung ngegas saja kalau udah bicara soal ini. Dan hari ini di Indonesia inilah virus yang disebut virus karena mereka pada dasarnya anti Pancasila dan anti NKRI. Kalau mereka bicara NKRI, mereka bisa bilang saya cinta NKRI. Ya, karena mereka memang dididik untuk mencintai negaranya. Ajaran-ajaran terdahulu mereka memang dididik untuk mencintai Arab Saudi dan memerdekakan Arab Saudi dari cengkraman kekaisaran Ottoman pada zamannya. Lalu apa yang mereka lakukan? Menghancurkan situs-situs kenabian. Ingin menghancurkan makam Nabi kok mereka. Tapi untungnya ada ulama-ulama dari sini, Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagainya, menghalangi gerakan-gerakan itu. Sehingga makam Nabi hari ini di Madinah betul-betul masih utuh. Yang lain udah hancur. Tempat Nabi dilahirkan sekarang sudah jadi toilet. Terminal bis Sabku pada zaman saya naik haji dulu. Hari ini mungkin sudah menjadi perluasan dari persis di sebelahnya Jabal Kubais. Dan ini semua adalah gerakan-gerakan dari gerakan politik mereka karena apa? Karena pertimbangannya. Mereka ingin memutus mata rantai dari cengkraman kekaisaran Ottoman pada saat itu. Orang naik haji dulu bayarnya ke kekaisaran Ottoman. Kaisar Ottoman lalu membayar ke kapal Belanda untuk membawa jamaah haji dari Indonesia untuk pergi ke sana. Tapi kafilah-kafilah yang ingin melaksanakan haji dari negara-negara Arab sekitar pada waktu itu dicegat dan dirampok oleh kelompok dari kelompok-kelompok Najat ini.
Silahkan buka akar sejarah. Saya berani mengatakan begini karena saya baca sejarahnya. Saya berani dibantah juga. Mari kita baca sejarah secara detail. Itulah mengapa mereka kemudian mengharamkan ziarah kubur dan sebagainya. Itu karena memang persoalan-persoalan politik pada saat itu memang memerlukan begitu. Kalau tidak, kekuatan-kekuatan Kekaisaran Ottoman tidak akan hilang di Arab Saudi. Ini bukan hanya perebutan soal ajaran-ajaran agama, tapi sebenarnya ini adalah basis inti dari bagaimana cara mereka memerdekakan Saudi di bawah keluarga Ibnu Saud. Dan akhirnya apa? Keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'il terusir hingga ke Yordania hari ini. Duriah-duriah kenabian, para Yahudi, orang-orang yang menanamkan ajaran-ajaran berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semua dipersekusi dan ditenggelamkan, termasuk keluarga dari Al-Maliki. Ajaran-ajaran Thoriqoh hari ini juga dipersekusi. Persoalannya kemudian hari ini adalah ketika Arab Saudi berubah di bawah Pangeran Muhammad bin Salman, mereka menyadari kekeliruan itu semua dan mereka meratifikasi hukum agama yang menjadi hukum negara. Ya bayangkan, dulu mereka menganggap yang paling benar, tapi setelah konsumsi itu selesai, Saudi sudah merdeka, Saudi sudah berdaulat, dan Saudi sudah kaya raya, ajaran itu ditinggalkan sekarang. Dan mereka sudah mengubah semua usul-usul fikih yang dijadikan hukum negara. Termasuk perempuan boleh keluar negeri tanpa mahram. Perempuan sudah boleh berpendidikan, perempuan sudah boleh bekerja, perempuan sudah boleh nyetir mobil. Jadi supir Grab juga sudah bisa hari ini. Dan orang-orang Saudi sudah tidak membuat pemisahan-pemisahan antara laki-laki dan perempuan di mall misalnya. Bahkan mereka sudah mengadakan konser musik di Riyadh. Mereka sudah membuka gedung bioskop dan sebagainya. Manusia tidak bisa kalau kemudian memaksakan hidup sama seperti abad ke-8, ke-9 dan sebagainya. Karena peradaban manusia ini tidak bisa dicegah. Ini yang terjadi di Arab Saudi hari ini. Ambiguitas dan anomali itu tercipta, kebingungan-kebingungan dan tercipta. Akhirnya apa? Menempatkan para pengagum dan para penganjur Wahabi di Indonesia hari ini lebih Saudi dari Saudi. Orang Saudi berusaha menjadi orang Indonesia hari ini. Mereka memberikan kebebasan-kebebasan. Hijab bahkan tidak diwajibkan di Arab Saudi hari ini kecuali di Haramain, di 2 kota suci. Dan ini dialami oleh bangsa Arab Saudi. Dan orang-orang Wahabi di Indonesia hari ini ingin mengsaudikan Indonesia. Sama seperti Saudi zaman dulu. Dan mereka berusaha memecah belah dengan mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, memurtad-murtadkan. Itu semua terjadi di antara kita. Dan semuanya sudah menjadi virus menginfiltrasi kita hari ini. Mulai dari kepolisian, TNI, semua dimasuki. Pelayanan-pelayanan publik semua dimasuki. ASN semua dimasuki, kampus-kampus dimasuki, pesantren dikooptasi, termasuk pesantren kakek saya tadi. Karena apa? Karena mereka betul-betul gagal move on dari apa yang dilakukan Saudi hari ini. Peradaban manusia ini tidak bisa dicegah. Saya katakan ketika pertemuan yang pertama di GMNU, saya katakan peradaban manusia ini tidak bisa dihambat dengan hanya halal dan haram. Serius. Dia berjalan dengan logikanya sendiri. Kalau kita memaksakan kepala kita tertinggal di abad pertengahan, tapi kaki kita hidup di abad milenium, pada akhirnya kita betul-betul tidak berperadaban. Coba hari ini mereka dengan gampangnya membid'ahkan sana sini, sementara mereka hidup 100% dengan dunia-dunia bid'ah. Munafik. Ini yang mereka lakukan. Mereka hanya menyerang ajaran-ajaran NU, ajaran-ajaran Nahdliyin, orang-orang yang betul-betul menghargai perbedaan, orang-orang yang ingin mengglorifikasi Kanjeng Nabi Muhammad dengan maulidan dan sebagainya. Sementara mereka bergelimang dengan ajaran-ajaran bid'ah sebenarnya. Mereka tidak memahami akar genealogi historik bagaimana Wahabi itu diciptakan. Semua ini tidak lepas dari berbagai hegemoni politik. Dan hari ini mereka berusaha seolah-olah bisa menghegemonisasi, berusaha menghomogenisasi. Orang se-Indonesia mau diwahabibkan semua. Ini terjadi di sini. Orang-orang NU hari ini, saya tidak menganggap NU ini sebagai seorang malaikat yang paling benar. Tidak. Semua orang berkeyakinan pasti saling paling benar. Persoalannya adalah sejauh mana kita bisa mengaku ajaran kita yang paling benar tanpa harus menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Persoalan dari kelompok Salafi Wahabi ini, di satu sisi dia mengaku yang paling benar, di satu sisi yang lain dia mengharam-haramkan dan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan mereka. Ini adalah konsep Wahabi pertama.
ketika Arab Saudi ingin memerdekakan diri dari kekuasaan-kekuasaan politik di Arab pada zamannya. Dan ini dilakukan di negara kita yang betul-betul menurut saya ini sudah adem ayem. Tidak heran kemudian saya sering bercerita bahwa saya sering bertemu dengan kelompok-kelompok teroris yang baru ditangkap. Saya jamin 100% mereka penganut faham Salafi Wahabi. Mari kita buka-bukaan data. Saya yang ketemu dengan teroris-teroris itu, udah ratusan. Dan semua sama dengan mereka. Mengharamkan wayang juga, mengharamkan musik juga, mengharamkan maulidan juga, mengharamkan tahlilan juga. Dan mengharamkan berbagai gerakan-gerakan intimasi sosial masyarakat. Mereka intinya adalah ingin menyamakan antara kita dengan mereka. Kalau yang berbeda mereka kafirkan. Selesai. Konsep mereka sesederhana itu. Apakah paham seperti ini yang akan kita jalankan? Itulah mengapa saya mengatakan virus hari ini di negara kita ini hanya ada dua itu. Faham Wahabi Salafi dan faham pengusung khilafah. Ini dua virusnya. Nggak ada lagi. Kalau soal cebong kampret, buzzer RP dan kadrun, ini persoalan-persoalan konsumsi politik hari ini. Nanti akan selesai dengan sendirinya ketika mereka disadarkan oleh peradaban manusia. Tapi kalau soal ideologi seperti yang hari ini berkembang, salafisme, wahabisme, dan khilafahisme, ini memang selalu bergulir berabad-abad. Proses-proses hakimiyah, takfir, dan sebagainya. Ini sudah berlangsung sejak pasca wafatnya Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa ya pengkafir-kafiran ini sudah terjadi ketika agama sudah menjadi satu dengan bumbu-bumbu politik. Sayyidina Utsman ibnu Affan itu dulu dibunuh sebelum dikafirkan. Silakan baca Tarikhul Khulafa, Tarikh At-Tabari, silakan baca. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali, sebelumnya juga mengkafir-kafirkan. Yang dikafirkan ini dua orang yang menjadi ring satunya Kanjeng Nabi. Coba bayangin. Dua orang yang memang dibangga-banggakan oleh Nabi. Kalau kalian ingin mencium bau surga, ciumlah baunya Utsman. Ini Nabi. Kalau kalian ingin mengenal ilmu, pintunya ilmu dulu, Ali. Ini Nabi Muhammad. Tapi dibunuh dengan gampangnya oleh mereka. Setelah sebelumnya dikafirkan dulu. Proses pengkafiran lebih dulu, ini adalah proses awal sebelum mereka ingin membinasakan manusia yang lain. Bukan hanya yang berbeda agama, tapi juga yang seagama. Zaman itu, zaman pembunuhan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, belum ada cabang-cabang Islam. Belum ada firqah-firqah, belum ada aliran-aliran dan mazhab, masih menjadi satu entitas, masih menjadi single entity waktu itu. Tapi proses takfir ini sudah terjadi. Jadi kalau hari ini ada kelompok yang bernama Salafi Wahabi berusaha mengkafir-kafirkan, ini adalah genealogi dan gestur dari kelompok-kelompok yang betul-betul pada akhirnya menjadi enklave sendiri di Madinah yang bernama kelompok Khawarij. Saya tidak ragu mengatakan ini. Karena kelompok Khawarij inilah yang akhirnya gemar mengkafir-kafirkan, termasuk mengkafirkan Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Abdurrahman bin Muljam, hafidz Quran 30 juz, berteriak takbir sebelum memenggal Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Dan ini menjadi perilaku umat, menjadi perilaku sebagian umat hari ini. Yang berusaha meracuni kita supaya kita membenci orang yang tidak seagama maupun membenci orang seagama yang berbeda tafsir dengan mereka. Ini adalah perilaku yang sudah terjadi sejak mereka ingin memerdekakan Arab Saudi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan ini supaya kita paham gitu loh. Bahwa Wahabi, Salafi Wahabi, ini Salafi ini kan mereka pintar. Sebenarnya mereka ini kelompok Wahabi. Mereka menggunakan kata Salafi karena nahdien kita ini sudah akrab dengan kata-kata salaf. Pesantren saya ini pondok pesantren salaf. Mereka memanfaatkan friendly, familiar kita dengan kata salaf ini, lalu mereka mengubahnya menjadi kelompok Salafi. Sebenarnya Wahabi. Ijtihad yang dipakai oleh mereka ya ijtihadnya kelompok Wahabi. Abdullah bin Bas, Al-Utsaimin dan sebagainya. Sama Albani. Semuanya produk-produk dari Arab Saudi. Dan hari ini Arab Saudi sudah menyesali ajaran-ajaran itu. Kita baca di media hari ini. Semua aturan-aturan di Saudi yang dulu dianggap ajaran yang paling benar, yang menurut salafus soleh, ini mengakar kepada salafus soleh, itu sekarang dirubah semua kok. Dan ini sama seperti ideologi-ideologi lain. Komunisme dulu itu menjadi agama di Uni Soviet. Setelah glasnost dan perestroika,
orang Soviet akhirnya meninggalkan ideologi komunisme. Akhirnya apa? Yang jauh lebih komunis dari komunis hari ini adalah Cina dan Korea Utara. Korea Utaranya Saudi dalam hal Wahabisme hari ini Indonesia. Itu loh, ideologi itu memang seperti itu. Ketika kepalanya sudah tumbang, ekornya itu melibas kemana-mana. Dan mereka ekor ini merasa lebih kepala daripada kepalanya yang dulu. Dan hari ini betul-betul menggejala itu. Saya tidak segan-segan mengatakan ini. Karena apa? Karena Saudi sudah berubah. Muhammad bin Salman sudah menyadari kekeliruannya. Ini minyak saya habis 1 abad lagi. Akhirnya dia mencanangkan 2030 kita harus berbenah. Kalau minyak saya habis kita harus mengandalkan pariwisata. Karena tidak punya sumber daya alam lainnya selain minyak. Akhirnya apa? Atas nama peradaban dia mengubah semuanya. Ini loh peradaban manusia. Faham yang lain yang ada di kita hari ini adalah faham khilafahisme. Khilafah dikatakan sebagai buatan Allah dan juga warisan Nabi Muhammad. Begini loh, saya selalu mengatakan begini. Jangan kerdilkan Allah dan Nabi Muhammad dengan sistem politik. Sistem politik yang dipakai oleh Nabi pada zaman beliau memimpin di Madinah. Ini adalah sistem politik kenabian. Nubuah, beda bos. Kalau Nabi Muhammad melakukan kesalahan sedikit, Allah langsung menegur dengan ayat. Setelah itu apa? Kembali kepada manusia biasa yang disebut dalam ilmu sejarah itu after the prophet era. Pasca kenabian ini kembali tampuk kekuasaan politik Madinah ini kembali kepada manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pada masa setelah Nabi wafat, yang namanya sistem politik khilafah ini ada 3 macam. Pada zaman Khulafaur Rasyidin namanya sistem asyuro, kesepakatan bersama. Mengapa ini terjadi? Pasca Nabi wafat, waktu jenazahnya belum dimakamkan, Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar sudah berantem. Hanya ingin memperebutkan sayalah penggantinya Nabi. Kata Sayyidina Umar, oh nggak bisa, harus saya. Karena saya adalah satu suku dengan Nabi dari Quraisy. Sa'ad bin Ubadah bilang, nggak bisa, saya orang pribuminya Madinah. Hingga akhirnya kaum Muhajirin dan kaum Ansor pecah. Nah lalu kemudian diambil satu kesimpulan, okelah para sahabat berkumpul kemudian membuat kata sepakat. Kalau begitu kita ambil jalan tengah, Sayyidina Abu Bakar saja yang kita jadikan pemimpin. Jadilah Sayyidina Abu Bakar dengan kesepakatan bersama sehingga sistem politik pada zaman itu disebut dengan sistem syuro, kesepakatan bersama. Ini adalah sistem politik pertama yang dilakukan oleh 4 khalifah awal. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Setelah itu apa? Muawiyah bin Abu Sofyan di Bani Umayyah menjadi penguasa. Resistensinya besar. Karena apa? Dia menggunakan sistem yang lain bernama sistem al-mamlakah. Sistem kerajaan. Dari Muawiyah turun ke Yazid bin Muawiyah. Yazid turun ke Walid bin Yazid bin Muawiyah. Demikian dan seterusnya. Dari bapak ke anak, anak ke cucu dan seterusnya. Ini sistem kerajaan sama seperti yang dilakukan oleh Saudi hari ini. Lalu kemudian yang ketiga apa? Ketika kekuasaan Bani Umayyah runtuh setelah perang Zab di pinggiran sungai Zab di Irak, runtuh oleh As-Soffah, berkuasalah dari dinasti Bani Hashim yang kita sebut sebagai Bani Abbasiyah. Dia menggunakan sistem yang lain yang dirumuskan oleh Abdullah ibnu Abbas bernama Ahlul Halli wal Aqdi. Ada 3 sistem kemudian. Sistem syuro yang pertama, sistem al-mamlakah pada zaman Bani Umayyah, dan sistem Ahlul Halli wal Aqdi pada zaman Bani Abbasiyah. Persoalannya, kalau memang khilafah ini adalah ciptaan Allah, mungkin nggak ciptaan Allah bisa berubah-berubah sesuai dengan kebutuhannya? Ini tesis pertama. Makanya saya mengatakan sistem politik tidak mungkin dibuat oleh Tuhan. Tuhan sudah menciptakan alam semesta dan sudah menguasai alam semesta. Tuhan nggak perlu negara, berkeimanan nggak perlu paspor dan visa, nggak perlu perbatasan-perbatasan sungai, gunung dan sebagainya. Dimanapun orang boleh memeluk agama Islam. Mau di pojokan Malvinas di Argentina sana, boleh. Mau berkewarganegaraan apapun, Allah nggak peduli negara, manusia yang peduli dengan petak-petak kekuasaan. Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Jelas.
Konsep kenegaraan dalam Islam itu menurut Ibnu Khaldun adalah kesepakatan bersama antara rakyat dan pemimpin yang disebut dengan sistem al-asobiyah. Kesepakatan sosial dan politik. Social and politics cohesion. Kalau di dalam pemikiran John Maynard disebut sebagai the circle of state. Dia mengutip dari pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. 3 sistem ini, apakah ini buatan Tuhan? Tidak, saya selalu menolak itu. Ini hanyalah narasi-narasi dan jargon-jargon kelompok yang ingin berkuasa atas nama agama. Ini adalah bentuk dari kampanye-kampanye politisasi agama. Seolah-olah yang saya bawakan ini adalah sistem politik dari Tuhan, lalu dia bisa menghipnotis manusia, oke, kamu jadi penguasa. Dan ini hari ini dijalankan di sini di Indonesia. Sistem syuro, apakah yang pertama di dunia? Tidak. Berabad-abad sebelumnya orang Romawi sudah menggunakan sistem ini. Namanya Respublika Romana. Sudah ada. Masa Tuhan nyontek orang Romawi terus diberikan kepada Islam, ini loh buatan saya. Gak bisa. Mari kita belajar tentang sistem politik. Mari kita bicara tentang sejarah-sejarah genealogi pemikiran politik manusia. Kita telah menyaksikan apa yang disampaikan oleh Bapak Gus Islah Bahrawi. Kita bersyukur dan berterima kasih buat segala pengetahuan serta rahasia yang telah terbukti sampai hari ini. Dan kita berdoa kiranya pemimpin, para pejabat di negeri ini mengambil sikap tegas bagi mereka yang berpura-pura dalam keselimutan. Bagi mereka yang punya rencana jahat bagi negeri ini, yang memakai jubah agama untuk mempengaruhi orang-orang banyak untuk berbuat yang tidak baik. Baik saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.